Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai materi yang telah saya pelajari. Materi yang pertama yaitu individu, keluarga, masyarakat, dan interaksi sosial. Bagian individu yaitu ada dua, fisik dan psikis. Fisik adalah berupa gerakan tubuh maupun panca indera, sedangkan psikis berupa pikiran, kecerdasan, emosi, dan spiritual. Psikis dan fisik ini saling berhubungan, karena ketika psikis kita memikirkan sesuatu, maka fisik kita akan melakukannya. Sedangkan apa yang fisik kita lakukan itu sangat berpengaruh terhadap psikis kita. Kemudian lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap fungsi fisik dan psikis individu, karena bisa menyebabkan seorang individu ini kurang respon maupun sangat responsif. Kemudian yang kedua adalah keluarga. Keluarga merupakan kelompok individu yang paling pertama dan yang paling utama. Keluarga berpengaruh terhadap anggota-anggotanya, karena dari dalam keluarga ini para anggotanya atau para individu belajar cara berinteraksi yang nantinya akan mereka pakai ke lingkungan yang lebih besar lagi, yaitu lingkungan masyarakat. Keluarga juga memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama fungsi pelindung, yang kedua fungsi pendidikan, yang ketiga fungsi ekonomi, yang keempat fungsi rekreasi, dan yang kelima fungsi agama. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat berdasarkan pengelompokannya terbagi menjadi dua, yaitu masyarakat paguyuban dan masyarakat patembayan. Menurut saya, masyarakat paguyuban adalah masyarakat yang memiliki solidaritas yang tinggi, karena masyarakat paguyuban tercipta karena adanya rasa cinta dan rasa ingin bersatu. Mereka lebih mengutamakan kelompok dibandingkan kepentingan individual. Masyarakat paguyuban ini lebih identik kepada masyarakat tradisional. Kemudian masyarakat patembayan. Masyarakat patembayan menurut saya adalah masyarakat yang lebih mengutamakan kepentingan individual dibandingkan kepentingan kelompok, sehingga mereka hubungan solidaritasnya sangat kurang atau lemah, karena mereka lebih mementingkan kepentingan individual dibandingkan kepentingan kelompoknya. Kemudian pembagian masyarakat berdasarkan tingkatannya, yaitu terbagi dua, masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang masih berpengaruh terhadap adat dan istiadat yang ada pada suatu daerah, dan mereka masih berpikiran sederhana serta masih menggunakan cara-cara yang sederhana. Sedangkan masyarakat modern adalah masyarakat yang sudah berpikiran lebih maju sesuai dengan perkembangan zaman, dan mereka menggunakan hal-hal yang baru lagi karena adanya perkembangan zaman itu sendiri. Kemudian masuk pada materi yang kedua, yaitu pemuda dan remaja dalam permasalahan generasi sosial. Pola dasar pembinaan generasi muda disusun berdasarkan beberapa hal. Saya hanya menyebutkannya dua, yaitu landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa. Di samping itu, mereka juga merupakan subjek dan objek pembinaan dan pengembangan. Tapi harus diketahui, generasi muda mempunyai beberapa masalah. Salah satunya yaitu berkurangnya rasa idealisme, nasionalisme, dan patriotisme di kalangan masyarakat. Tentunya masalah-masalah ini merupakan hal yang besar. Nah, bagaimana cara agar masalah ini tidak menjadi lebih besar lagi? Yaitu dengan mengembangkan potensi yang ada pada diri generasi muda. Karena generasi muda mempunyai potensi yang ada pada dirinya tapi belum berkembang. Nah, bagaimana cara untuk memanfaatkan potensi yang ada pada diri generasi muda? Menurut saya harus adanya sosialisasi dari pemerintah kepada generasi muda mengenai generasi yang baik.
Dan harus juga ada pemotivasi yang membuat para generasi muda itu lebih semangat dalam mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Tapi juga harus diingat, harus juga adanya kesadaran dari generasi muda itu untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Karena jika hanya mengandalkan orang lain, itu seperti tidak ada gunanya juga. Nah, bagaimana pemuda berperan dalam masyarakat, yaitu sebagai pelopor pembangunan. Dari ilmu dan pengetahuan yang diperoleh oleh para pemuda, mereka bisa membantu para masyarakat yang mengalami masalah sosial dan ekonomi, yaitu mereka menciptakan pembaruan yang baik menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya masuk pada materi yang ketiga, yaitu pemerintah, negara, warga negara, dan permasalahan demokrasi, yaitu pengertian kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi, di mana kekuasaan yang tidak berada di bawah kekuasaan yang lainnya. Adapun syarat-syarat berdirinya suatu negara, yaitu yang satu harus adanya rakyat, kedua harus adanya wilayah, kemudian yang ketiga harus adanya pemerintahan. Warga negara adalah rakyat yang tinggal di suatu wilayah yang ada pada suatu negara. Adapun asas-asas menentukan warga negara yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, asas tempat kelahiran, yang kedua asas keturunan. Asas tempat kelahiran, contohnya saya lahir di Manado, berarti saya adalah orang Manado. Kemudian asas keturunan, contohnya si putri, ayahnya si putri berasal dari Malaysia, berarti si putri adalah warga negara Malaysia. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 adalah undang-undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Kemudian masuk pada materi yang keempat atau materi yang terakhir, yaitu pelapisan sosial, kesamaan derajat, diskriminasi, dan pemerataan. Pelapisan masyarakat adalah sejumlah individu yang memiliki status yang sama berdasarkan ukuran masyarakatnya yang ada pada suatu lapisan. Kemudian pengertian masyarakat primitif. Menurut saya, masyarakat primitif adalah masyarakat yang berperilaku kuno dan sulit mengikuti perkembangan zaman. Contohnya seperti adanya kelompok-kelompok suku yang berpengaruh dan memiliki hak-hak yang istimewa. Masyarakat primitif ini mereka menggunakan sistem perdagangan dan sistem barter. Kemudian dua yang menyebabkan terjadinya pelapisan sosial, yaitu dengan cara disengaja maupun dengan cara tidak disengaja. Kemudian pembagian pelapisan masyarakat berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama pelapisan masyarakat tertutup. Ini terdiri dari satu, kasta Brahmana, mereka adalah kasta para pendeta. Kemudian yang kedua, kasta kesatria, mereka adalah para pria yang berwibawa. Kemudian yang ketiga, kasta Waisya, mereka adalah para pedagang. Kemudian yang keempat, kasta Sudra, mereka adalah para pelayan. Kemudian yang kelima adalah kasta Paria. Mohon maaf, pada kasta ini manusia diperlakukan seperti hewan. Kemudian pelapisan masyarakat terbuka. Pelapisan masyarakat terbuka ini berbanding terbalik dengan pelapisan masyarakat tertutup, di mana pada pelapisan masyarakat tertutup mereka mengelompokkan masyarakat itu berdasarkan tingkatannya, yaitu dari tingkatan yang tertinggi sampai tingkatan yang paling rendah. Tapi pada pelapisan masyarakat terbuka ini mereka tidak mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkatannya, tetapi mereka lebih mengacu kepada bagaimana cara seseorang itu berusaha untuk memperoleh sesuatu. Contohnya, ketika ada seseorang yang mengikuti lomba dan dia gagal, maka pada pelapisan masyarakat terbuka ini mereka memberi semangat bahwa masih ada peluang lagi untuk seseorang ini bisa berusaha lagi. Nah, itulah pemahaman saya mengenai materi yang telah saya pelajari. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.